inisiatif pembangunan berkelanjutan ataupun provinsi konservasi ini dimulai sejak tahun 2015, di mana pemerintah provinsi dengan semua elemen, termasuk juga bupati, wali kota pada saat itu, kemudian mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi. Dan kemudian dipertegas lagi dengan deklarasi Manokwari pada tahun 2018. Ini merupakan kesepakatan bersama antara Gubernur Papua Barat dan Papua. Jadi pada saat tanah Papua itu masih menjadi dua provinsi, jadi itu dua untuk satu, satu untuk dua. Itu bagaimana untuk menjaga yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ABT tadi, Bapak Gubernur, ya untuk masa depan anak cucu kita, tidak hanya di tanah Papua, di Indonesia, tapi juga secara global. Komoditi-komoditi lokal unggulan yang kami sebut sebagai komoditi lokal unggulan non deforestasi itu bisa berkembang seperti saat ini karena memang kolaborasi itu menjadi jiwa kami begitu. Jadi pertama bahwa kolaborasi dan juga leadership begitu ya. Jadi di samping itu adanya peran riset dan inovasi ini sangat kuat sehingga komoditi-komoditi tadi berdasarkan hasil-hasil riset inovasi, kemudian dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, mitra pembangunan yang tentu dipimpin oleh pemerintah daerah lewat kepemimpinan Bapak Gubernur, itu secara kontinu, terus-menerus, konsisten, ya akhirnya kemudian bisa berkembang seperti sekarang ini. Ya Kakao Ransiki kita mendapatkan gold medal di Cocoa of Excellence. Bisa diceritakan seperti apa itu? Ya tentunya kalau dari pengalaman kami begitu banyak yang terlibat ya. Terus bagaimana hasil riset untuk keragaman genetik yang ada di perkebunan yang ada di Ransiki, kemudian kita bekerja sama melibatkan ahli cita rasa dan produk-produk biji kakao tersebut, sampelnya kita kirim untuk mengikuti seleksi ya dari pada tahun 2023 yang lalu itu kakao Ransiki itu sebanyak dikirim pada saat itu ada 222 sampel dari seluruh dunia ya, dari 52 negara, dan dari hasil penampakan kualitas yang ada dari biji kakao, kemudian dibuat tepung kakao, yang kemudian lanjutannya dibuat coklat, dan akhirnya Dewan Juri yang merupakan ahli cita rasa, kemudian ahli rantai pasok, kemudian juga itu kemudian mereka memilih bahwa kakao Ransiki adalah kakao yang terbaik di kawasan Asia Pasifik begitu, dan ya ini tentunya membanggakan kita di Ransiki, di Papua Barat, di Indonesia bahwa masyarakat lokal kita, masyarakat di sana bisa mampu untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik. Dari pengalaman kami begitu banyak yang terlibat ya. Terus bagaimana hasil riset untuk keragaman genetik yang ada di perkebunan yang ada di Ransiki, kemudian kita bekerja sama melibatkan ahli cita rasa dan produk-produk biji kakao tersebut, sampelnya kita kirim untuk mengikuti seleksi ya dari pada tahun 2023 yang lalu itu kakao Ransiki itu sebanyak dikirim pada saat itu ada 222 sampel dari seluruh dunia ya, dari 52 negara, dan dari hasil penampakan kualitas yang ada dari biji kakao, kemudian dibuat tepung kakao, yang kemudian lanjutannya dibuat coklat, dan akhirnya Dewan Juri yang merupakan ahli cita rasa, kemudian ahli rantai pasok, kemudian juga itu kemudian mereka memilih bahwa kakao Ransiki adalah kakao yang terbaik di kawasan Asia Pasifik begitu, dan ya ini tentunya membanggakan kita di Ransiki, di Papua Barat, di Indonesia bahwa
apa masyarakat lokal kita, masyarakat di sana bisa mampu untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik. Papua Barat itu unik, menarik, dan juga bisa ada cerita sukses seperti sekarang itu karena pertama kita memiliki semangat kolaborasi, kolaborasi yang tinggi antar semua pihak. Kemudian adanya leadership atau kepemimpinan, di mana pemerintah daerah lewat pimpinan daerah, Pak Gubernur itu memimpin langsung. Dan yang ketiga juga penting adalah riset dan inovasi begitu. Jadi hasil berdasarkan data ilmiah, evidence atau bukti itu dipakai untuk membuat kebijakan. Jadi semua itu bisa seperti sekarang karena dimulai dari hasil riset, kemudian adanya inovasi dengan semangat kolaborasi dan tentu saja dengan kepemimpinan leadership. Yang tentunya kita ingin bahwa Papua Barat itu menjadi contoh panutan, tidak hanya di tanah Papua, tapi juga di Indonesia, tapi juga secara global begitu, karena ada banyak praktek-praktek dan cerita sukses bagaimana masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat, itu bisa hidup berdampingan dengan alam sekitarnya, dan pada saat yang sama mereka juga bisa meningkat kesejahteraannya dan memberikan kontribusi untuk menciptakan dunia bumi kita yang lebih baik dan layak huni untuk masa depan kita semua begitu.